Saudara, tahun 2024 akan berakhir dalam hitungan hari. Sebentar lagi masuk tahun 2025 atau secara Feng Shui adalah tahun ular kayu. Bagaimana peluang dan tantangan ekonomi tahun ular kayu? Apalagi tinggal menunggu hari PPN 12% berlaku. Kompas Bisnis akan tanya langsung ke ahli Feng Shui Jenny Kumaladewi. Bu Jenny, selamat pagi, selamat datang di studio Kompas TV. Pagi Mbak Okta. Ya, Bu Jenny, kalau kita lihat kan 2025 ini tahunnya ular kayu. Apa sih sebetulnya bedanya dengan 2024 naga kayu? Karakteristik maupun juga perbedaan secara elemen dan lain-lain. Iya, jadi kalau dibilang serumpun masih serumpun ya, karena dalam Feng Shui itu ada 12 shio. Nah, berdasarkan urutannya memang setelah shio naga, shio ular. Tapi secara sifat karakternya jauh berbeda gitu ya. Kalau naga itu kan sifatnya berkarakter aura pemimpin, lalu juga dinamis, lalu juga berkarisma, pembaharuan, itu terjadi di tahun naga kan. Jadi makanya di seluruh dunia, hampir seluruh dunia terjadi pembaharuan politik juga ya, pemimpin-pemimpin yang baru, bahkan Indonesia juga sama. Beda dengan tahun ular. Ular itu tipenya adalah analis. Jadi kalau naga itu bergerak gitu ya, aktif dinamis gitu ya, orang banyak yang punya ide-ide yang pengen yang baru-baru, pengen yang aneh-aneh itu di tahun naga. Tapi tahun ular itu adalah lebih berpikir panjang, thinker. Lalu juga terkadang ular itu suka pesimis, negatif thinking juga. Nah, tapi juga ular itu, kalau kita tahu ular itu kan diam-diam menghanyutkan ya. Kalau kita tiba-tiba digigit ular gitu kan berarti kan juga bisa bahaya juga kan, bisa mematikan juga. Jadi memang karakter ular ini kalau menurut saya cenderungnya diam-diam menghanyutkan juga. Jadi ada hal-hal tak terduga, unpredictable situation will become juga. Jadi kita harus bersiap-siap juga dan semua harus berstrategi dalam semua langkah kehidupan karena tidak semudah yang kita bayangkan. Tahun naga itu sebenarnya menurut saya masih lebih optimis daripada tahun ular. Tapi bukan berarti tahun ular negatif ya, tapi memang tahun ular adalah saatnya untuk lebih berpikir hati-hati. Gitu menurut saya sih. Oke, lebih berpikir hati-hati. Kalau kayunya itu sendiri ada karakteristik apa gitu? Oke, jadi kalau naga kayu itu adalah kombinasi di mana pohon tumbuh di tanah kan ya. Jadi makanya saya bilang di tahun naga terjadi pembaharuan karena kan pohon baru tumbuh. Tapi kalau ular kayu sebenarnya kalau secara elemen itu elemen kan ada 5 unsur, tanah, logam, air, kayu dan api. Nah setelah kayu itu api kan. Nah ini kayu akan menghidupi api, akan terjadi over energy juga. Jadi api itu akan jadi terlalu kuat. Jadi banyak orang tuh yang mau begini begitu nggak gampang juga. Lalu juga kalau api banyak jadinya apa? Emosi juga kan. Banyak orang jadi cepat emosi, bingung lah gitu ya, galau gitu ya. Lalu juga karena karakternya si ular sendiri unfinished. Jadi cenderung banyak hal-hal yang akhirnya tidak terselesaikan, unfinished atau tertipu. Nah itu juga hati-hati. Jadi semua rencana dalam kehidupan di tahun ular kayu ini kan kayunya sebenarnya kayu itu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kita bisa memikirkan untuk satu hal yang sifatnya kreatif, tumbuh dan berkembang. Tapi karena tahun ularnya ini loh, ular ketemu sama kayu jadinya apinya over energy. Jadi orang itu maunya banyak tapi tidak bisa terlaksana dengan lancar semuanya, itu yang terjadi. Oke, berarti bisa dikatakan ini jadi tahun yang harus hati-hati, ya, harus banyak pertimbangan yang matang. Tahun mawas diri lah sebenarnya. Tahun mawas diri, oke. Itu tadi kalau misalnya dari segi individual orang atau melihat bagaimana tahun dari ular kayu. Kalau ekonomi Indonesia sendiri, gimana kondisi ekonomi Indonesia dilihat dari sisi Feng Shui itu tadi, Bu, ular kayu? Iya, jadi kan Indonesia sendiri yang terlahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu sionya kan ayam ya. Kalau kita lihat dalam secara Feng Shui, ular dan ayam itu satu rumpun. Sebenarnya masih bisa berkomunikasi. Namun sayangnya dari unsur tanggal lahir Indonesia itu tanah kuat. Tanah kuat dikenain api, yang apinya itu notabene ada kayunya akan menguatkan api lagi. Jadi akan terjadi energi numpuk di tanah. Tapi sebenarnya kelihatannya bisa berekspresi sih, tapi tetap banyak hal-hal yang tidak mudah dilaksanakan juga. Jadi banyak mau begini begitu, program ini, program itu, pada pelaksanaannya ya belum tentu terlaksana dengan mulus lah gitu loh menurut saya gitu ya. Oke, apalagi kan ini apa ya, pemerintahan baru ya Bu ya, artinya kan program-program juga banyak yang harus diadaptasi. Dan memang sebenarnya kan kita mulai dari tahun naga. Tahun naga kan terjadi pembaharuan dalam politik ya, itu berubah total kan gitu ya. Nah tapi
100 hari kerja kabinet itu jatuhnya adalah di bulan Januari ya kalau nggak salah ya. Nah secara Feng Shui bulan Desember sekarang ini adalah good month of the year di tahun naga kayu. Tapi di bulan Januari itu energi turun, nanti bisa dilihat di grafik Feng Shui saya juga ya. Jadi sebenarnya 100 kerja kabinet itu perlu juga berstrategi dan hati-hati. Semua langkah keputusan itu jangan sampai maksudnya berpikirnya tidak panjang atau harus berpikir semua aspek lah itu. Bahaya juga sih menurut saya. Kayak harus mawas diri juga pemerintah untuk mengelola anggaran gitu terkait Betul, dengan apalagi ekonomi. dari grafik saya ini masuk ke bulan dari Desember itu sebenarnya good month of the year di tahun naga. Januari itu kita mulai turun dan Februari itu adalah bulan yang terberat loh. Jadi itu apalagi PPN keputusannya di bulan Desember ya sebenarnya ya. Itu bulan hoki memang sih. Jadi masyarakat belum berpikir gitu karena berpikir dari sekarang jadi 12 itu kayaknya cuma 1% naiknya. tapi di bulan Januari kan baru pelaksanaannya. Dampaknya itu di bulan Februari. Nah sebenarnya banyak sekali bulan-bulan yang ciong atau bulan-bulan yang konflik di tahun 2025. Jadi kita memang harus waspada juga ya. Dan terutama di awal tahun itu Februari aja kita udah kena berat. Jadi kita semua harus antisipasi jangan tergiur oleh hal-hal yang kayak misalnya tiba-tiba sale gitu. Tahu-tahu bulan Februari nggak ada income lagi. Baik lagi harus mawas diri ya Bu ya. Iya benar Februari lalu juga ada bulan-bulan yang jelek lagi tuh Agustus ya menurut saya. Jadi ya itu kira-kira masuk ke kuartal akhir lah ya. Biasanya kan kita terlihat berita-berita yang kurang bagus dari ekonomi kan ada macam-macam lah, ada inflasi lah, ada dolar itu biasanya di Agustus itu pasti. Dan ini memang Agustus tahun ini juga kita berat sih. Jadi harus berhati-hati juga karena tahun ular itu bukan tahun yang mudah menurut Makanya saya. itu grafiknya agak dalam ya Bu ya. Baru Iya, nanti betul. dari Agustus ke September berarti bisa dikatakan ada pertumbuhan kah sesuai dengan elemennya tadi kayu? Sebenarnya September itu saya bisa kategorikan mungkin mudah-mudahan gara-gara itu orang-orang mulai optimis. Tapi kan bayangin aja dari kita terpuruk langsung naik ke atas juga nggak segampang itu juga. Itu yang terjadi di tahun ular kayu sih. Jadi banyak yang tiba-tiba terjadi. Tapi gini sih, yang di bawah juga bisa tetap bisa malah naik ke atas, yang di atas bisa turun ke bawah juga karena kan ular bisa balik-balik situasi juga kan ya. Jadi jangan-jangan orang-orang yang usahanya biasa aja atau masyarakat yang ekonomi bawah malah bisa lebih eksis daripada orang-orang yang berada di atas gitu, kayak gitu seperti itu. Oke, berarti tetap ada optimisme di sana ya Bu ya meskipun Iya. tadi kayaknya ini kita harus mawas diri, hati-hati sama anggaran diri sendiri. Nah, jadi Bu Jenny, pemerintah nih kira-kira harus mengambil kebijakan seperti apa di tahun ular kayu? Apa yang harus jadi pertimbangan betul-betul? Karena tadi kalau kita lihat dari Januari ke Februari lumayan jauh nih. Jauh banget. Dan saya rasa sih memang itu kebijakan awalnya PPN itu memang hal yang di awal tahun lagi ya. 100 kerja kabinet di awal tahun dan 1 bulan setelah itu juga kondisinya turun lagi secara Feng Shui. Jadi sebenarnya pemerintah harusnya berpikir langkah panjang juga melibatkan semua aspek. Karena Indonesia sendiri kan tahun ini adalah elemen kayu ya. Kayu itu perekonomian, kesehatan, itu juga harus berstrategi juga. Jangan sampai jadi masalah buat kita juga gitu loh. Jadi kalau menurut saya berpikirnya jangka panjang ya. Jadi jangan cuma sesaat, yang penting PPN naik harus mau nggak mau terlaksana. Ya memang misalnya seperti itu, apa nggak sebaiknya bertahap ataukah bulannya itu nanti jangan terburu-buru, bisa begitu juga. Oke, nah Bu, kalau tadi kita lihat kan di berita pengantar soal PPN 12%, orang kayaknya ini lagi berlomba-lomba mau belanja gitu. Apa yang perlu diperhatikan terutama oleh masyarakat terkait dengan adanya PPN 12% yang jadi kado tahun baru kita nanti? Iya, jadi kalau saya lihat di akhir tahun ini kan good month. Jadi mungkin banyak orang yang baru dapat THR. Banyak yang merasa banyak tiket murah, apalagi sekarang pesawat lagi murah, liburan juga ya. Nah itu hati-hati duitnya habis di bulan Februari. karena di awal tahun aja kita udah berat gitu ya. Jadi sebaiknya kita harus mempunyai simpanan yang bisa membuat kita bertahan. Mungkin financial planning sangat dibutuhkan juga di tahun ular kayu ini ya, karena keuangan akan menjadi masalah juga sih di tahun ular kayu, di mana banyak hal tiba-tiba terjadi, lalu juga ada hal-hal tertentu pekerjaan atau misalnya orang-orang dapat kerjaan tapi unfinished gitu loh. Unfinished akhirnya kan berarti yang diharapkan menjadi income belum tentu bisa selancar itu. Lalu juga
ada juga peluang tertipu. Nah, itu juga kalau misalnya kita ada tawaran kerja sama asing, bantuan asing, atau misalnya juga kita bekerja sama dengan orang lain, itu juga harus hati-hati juga. Jangan-jangan itu hanya cuma sesaat, tahu-tahu juga nggak selesai, nggak semuanya dibantu. Nah, itu seperti itu juga harus hati-hati juga. Ya. Yang mudah percaya aja lah intinya gitu. Ya, financial planning yang baik dan juga matang untuk menghadapi PPN 12%. Betul, sangat dibutuhkan banget orang financial planning kayaknya lagi naik daun nih. Oke, Bu Jenny, nanti kita akan sambung usai jeda. Jadi saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali lagi di Kompas Bisnis saudara, dan masih bersama dengan ahli Feng Shui Jenny Kumaladewi di Kompas Bisnis. Bu Jenny, kita lanjutin kembali. Kalau tadi kita bicara soal bagaimana tantangan pemerintah maupun juga masyarakat menghadapi PPN 12%. Nah, di tahun ular ini sio apa yang akan buntung, atau tadi Bu Jenny bilang ciong ya, buntung nih. Apa tips dan strategi untuk sio-sio tersebut? Jadi sio yang bagus gitu ya, yang cuan dulu lah ya. Yang cuan dulu. Adalah orang yang sio yang bisa berkomunikasi dengan tahun ular. Tentunya sio ayam. Indonesia bersio ayam loh. Jadi sebenarnya Indonesia bisa berkomunikasi baik ya. Sebenarnya ada peluang baik juga gitu loh. Jadi sio ayam, sio kerbau, dan sio naga. Jadi ini adalah 3 sio yang menurut saya bisa berkombinasi baik lah. Jadi bisa berkomunikasi, bisa berekspresi, namun tetap harus berstrategi juga. Nah, lalu sio yang sebenarnya bukan buntung sih, tapi harus be careful atau cautious lah saya bilang gitu ya. Di antaranya adalah sio macan, lalu sio monyet. Jadi banyak banget setiap bulan di kalender saya, hampir setiap bulan tuh monyet tuh berat gitu loh. Jadi emang sio monyet, sio macan sama jadi sebenarnya itu satu lagi adalah sio babi. Jadi memang babi itu karena kita bisa bilang ciong. Yang ini sio yang netral. Yang netral adalah sio tikus, sio kambing, dan sio anjing. Banyak juga sih sio-sio yang netral, jadi alias B aja gitu ya gitu. Tapi kalau sio ular, sio monyet, sio macan itu harus berstrategi. Jadi nggak boleh banyak maunya, nggak boleh melakukan langkah besar kayak mau perluasan usaha, mau menikah, lalu mau investasi, mau kerja sama. Nah, itu pikir panjang deh gitu. Harus ada strategi yang matang lagi, balik lagi ya. Bahkan menurut saya kalau bisa ditahan dulu semua ambisinya gitu buat 3 sio tersebut. Nah, Bu Jenny, kalau buat pelaku usaha, apakah tahun ular kayu ini jadi waktu yang tepat untuk membuka usaha baru atau untuk ekspansi bisnis atau bagaimana nih? Jadi sebenarnya tahun ular kayu bukan waktu yang tepat. Sebenarnya kalau mau untuk tahun menanam itu tahun naga. Sebenarnya belum terlambat sih. Justru tahun ini, justru malah Desember ini, tapi kebanyakan orang Desember udah berpikir akan liburan gitu ya. Sebenarnya langsung ya kita persiapan Desember. Nah, tahun ular itu adalah tahun yang saatnya untuk mempertahankan atau berstrategi aja. Bahkan menurut saya untuk buka usaha baru itu juga hati-hati. Ada peluang unfinished ataupun juga tertipu gitu ya. Nah, ini juga banyak banget orang-orang yang tertipu dalam hal usaha atau kehilangan uang, itu juga hati-hati. Jadi makanya nggak boleh investasi yang besar-besar gitu. Investasinya jangka pendek, kecil-kecil aja gitu kalau menurut saya. Jadi kurang tepat kalau mau perluas usaha di tahun ular kayu sih menurut saya. Oke, nah tadi jangka pendek, kecil-kecil aja, kira-kira sektor apa yang bisa hoki atau cuan tahun ini? Ya, jadi sebenarnya yang pasti kayu masih oke sih ya, karena bisa bertumbuh kan ya. Jadi kayak agrobisnis, agroindustri, lalu juga berhubungan dengan tanaman-tanaman, lalu dengan kreativitas, orang-orang seni sebenarnya masih bisa berekspresi gitu ya. Lalu konsultan, fashion designer, semua yang berhubungan dengan pemikiran-pemikiran tuh masih oke, pendidikan itu juga masih oke gitu ya. Nah, yang stabil, jadi sebenarnya dibilang bagus banget juga enggak, tapi masih tetap stabil sih menurut saya. Properti, asuransi itu masih cukup stabil tahun ini gitu ya. Jadi masih biasa aja, tapi masih berpeluang baik lah gitu ya. Lalu saham juga masih cukup netral ya. Jadi meskipun dipikir ular kayu itu, tapi kalau orang yang biasa main saham pastinya juga akan bagus. Dan memang kalau lihat grafik tadi itu kan the right moment, the right time itu bisa juga untuk saham pasti bagus gitu ya. Logam sudah sedikit over energy. Jadi kayak misalnya logam mulia itu menurut saya harganya udah terlalu tinggi. Jadi udah over energy. Jadi kalau menurut saya udah terlalu ketinggian, jadi mau berkembang lagi lebih tinggi itu bukan jadi investasi yang tepat menurut saya gitu ya. Dan yang harus berstrategi adalah air. Jadi diantaranya adalah travel. Travel ini kita berharap jangan sampai minyak jadi masalah juga ya. Karena kalau minyak masalah masih sama ini, jadi akan mempengaruhi semua hajat hidup orang banyak juga. Lalu travel itu pariwisata itu juga harus berstrategi juga. Lalu event organizer, perbankan juga harus berstrategi juga, karena bukan hal yang berat juga, bukan hal yang mudah untuk
perbankan untuk bertahan di tahun ular kayu ini juga. Oke, berarti masih ada apa ya potensial gitu untuk investasi instrumen berarti saham ya Bu ya? Saham masih oke, saham masih oke. Terus properti juga masih netral lah, jadi nggak akan hilang juga. Jadi harganya masih stabil, nggak akan tinggi-tinggi banget, juga nggak akan hancur gitu menurut saya gitu ya. Oke, tapi balik lagi nih dari tahun ular kayu, tahun yang harus menganalisa betul-betul meskipun tadi diam-diam menghanyutkan. Dan juga hati-hati emosi gitu, karena banyak emosi. Nih dengan adanya PPN 12% bisa-bisa banyak orang yang juga emosi kan. Hati-hati jangan sampai emosi out of control bisa mempengaruhi semua aspek kehidupan gitu ya. Oke, tahun ular kayu harus jadi tahun yang hati-hati untuk masyarakat maupun juga buat pemerintah tadi ya Bu dari segi kebijakan. Iya, Oke, betul, terima kasih ahli Feng Shui Bu Jenny Kumaladewi sudah bersama di Kompas Bisnis. Bu, seru sekali perbincangannya. Sehat selalu Bu Jenny. Ya, makasih.